Baik, dari suara parlemen saya mau ke Bu Mufidah. Mufidah, ini kan BPOM tengah melakukan uji tahap untuk verifikasi data dan untuk izin edar masih belum dikeluarkan. Tapi bagaimana dari DPR ini juga kan cukup kritis ya. Sudah diedarkan, sudah didistribusikan untuk program vaksinasi dalam waktu dekat. Dari DPR bagaimana Bu Mufidah? Ya, sehat selalu Bu Rizka ya, Mas Heranov juga ya, mudah-mudahan semua sehat. Kita sebenarnya sejak tanggal 10 Desember sudah terus berkoordinasi dengan BPOM, dengan Kemenkes, bahkan Bio Farma juga hadir, dan juga tim pemulihan ekonomi nasional PEN juga Komisi 9 pada saat itu. 10 Desember itu rapat terakhir kami. Dan disitulah kita memberikan dukungan penuh secara moral dan secara all out kepada BPOM, agar BPOM menuntaskan tugasnya yang sangat mulia dan sangat penuh tanggung jawab. Walaupun menurut kita juga ada resikonya juga ya Bu Rizka ya, karena ini sesuatu yang tidak mudah ya, artinya menyangkut keselamatan jiwa dan rakyat Indonesia. Di Lapsing kita rapat pada tanggal 10 Desember yang lalu, kita sudah menyampaikan bahwa Komisi 9 mendukung penuh kepada BPOM terhadap independen dari BPOM. Nah, yang kita dorong ini adalah BPOM harus independen dan transparan di dalam melakukan semua proses penuntasan sampai dengan izin EUA-nya itu bisa keluar tanpa ada tekanan, tanpa ada pressure, dan juga biarkan berjalan sesuai dengan science based gitu, science based, tidak berbasis kepada timeline. Ini yang kita tekankan. Ya, kita sempat diskusi juga di grup Komisi 9 bahwa tiba-tiba kita mendengarkan informasi dan berita bahwa vaksin sudah didistribusikan ke 34 provinsi ya, yang ini kita belum tahu izinnya belum keluar, dan kita belum tahu bagaimana efikasinya, bagaimana mutunya, dan bagaimana kualitas dari vaksin ini sendiri. Jadi dari Komisi 9 kita sudah menjadwalkan insya Allah tanggal 12 Januari begitu masa sidang masuk, rapat perdana adalah dengan Kemenkes, BPOM, dan semua pihak terkait yang terkait dengan vaksin. Menurut Komisi 9 dan kita semua menyampaikan bahwa keselamatan rakyat itu lebih utama. Paling penting itu keselamatan rakyat. Makanya tadi kehati-hatian, kewaspadaan, dan juga dalam perencanaan pengiriman dan seterusnya ini harus hati-hati. Karena ada dampak juga yang harus diperhatikan oleh pemerintah, itu adalah mulai munculnya ketidakpercayaan masyarakat, Mas. Gitu. Karena sudah didistribusikan tetapi izin belum ada, kan seperti itu. Sehingga banyak masyarakat yang akhirnya agak tanda tanya gitu kan. Ini gimana sih prosesnya, belum dikeluarkan izinnya, uji klinisnya juga tahap ketiganya masih belum selesai, masih di tahap akhir gitu kan. Tapi kok sudah didistribusikan. Ini yang kemudian semakin memperuncing kegelisahan dari masyarakat, dan juga membuat pertanyaan yang lebih tajam lagi dari masyarakat, sebenarnya vaksin Sinovac ini seperti apa? Akhirnya muncullah prasangka-prasangka, dan kita juga mengantisipasi banyak berita hoax ya, kemarin termasuk saya klarifikasi langsung ke Bu Penny tentang beredarnya berita tentang Sinovac yang macam-macam lah gitu ya, beritanya kurang baik lah gitu. Nah, ini hal-hal kayak gini tidak bisa terbendung. Nah, karenanya pemerintah harus lebih hati-hati, lebih punya perencanaan yang lebih matang ya, dan izin ini menjadi satu hal yang sangat penting dan akan sangat mempengaruhi munculnya trust dari rakyat. Itu juga dengan sertifikasi halal, Mas. Kita sudah dorong tentang sertifikasi halal ini untuk selalu dimasukkan dalam laporan-laporan ke publik gitu ya, ataupun informasi-informasi ke publik, karena ini menjadi concern dari masyarakat dan rakyat Indonesia juga, bagaimana kehalalan dari vaksin Sinovac ini ya. Dan kita sudah komunikasi juga dengan secara informal dengan MUI. Ya, sedang berjalan juga prosesnya. Artinya baik sertifikasi halal maupun EUA-nya itu masih dalam proses. Yang mudah-mudahan ini semua bisa keluar dalam dalam kondisi tetap science based. Kita tetap berharap science based itu menjadi landasan dari keluarnya izin emergency authorization ini, benar-benar berbasis science based, tidak timeline ataupun deadline waktu yang sebenarnya ini akan membuat pressure ya, kalau ada tekanan-tekanan tanggal sekian harus selesai, tanggal segini jam segini harus selesai. Ini kasihan, saya ngebayangin timnya Bu Rizka tuh harus tergopoh-gopoh gitu kan kalau memang belum waktunya tapi harus sudah dikeluarkan izinnya.